Saudara-saudara, kita akan sama-sama mendasarkan perenungan firman Tuhan dari Mazmur pasal 103 yang saya akan ambil beberapa ayat diantaranya. Dan mari kita sama-sama simak apa yang menjadi tulisan dari Daud ini. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Sama-sama kita bacakan 1-3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang Kristen yang ketakutan ketika dia membuka khotbah di YouTube. Video yang dia tonton adalah nubuatan akhir zaman tahun 2025. Dia ketakutan karena sang hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bicara sama dia. Tuhan bicara bahwa akhir zaman sudah dekat, seperti air sodekat. Dan akhirnya hamba Tuhan itu bilang akan terjadi kekacauan ekonomi luar biasa, guncangan ekonomi di berbagai lini. Akhirnya orang Kristen itu kemudian menjadi gemetar dan takut sendiri, saudara. Lalu kemudian dia berpikir bagaimana caranya dia menyelamatkan uangnya yang pada saat itu sedang ada di ambang akhir zaman, kata dia. Akhirnya dia jual semua aset dia, ruko, tanah, rumah, dia jual semuanya. Termasuk semua saham-saham dia ambil semua, dia tarik. Dan ketika dia tarik sembari bersiap saudara-saudara untuk menghadapi guncangan akhir zaman katanya, dia akhirnya jalan-jalan saudara, dan ketika dia jalan-jalan dia melipir ke Pik 2 di arena pacuan kuda. Beneran mau bangun gak saudara? Di Pik 2, betul begitu gak? Hah? Saudara gak tahu ya? Orang Pik kagak tahu? Saya juga kagak tahu saudara ya. Ini namanya cerita. Akhirnya dia melipir saudara-saudara masuk ke arena pacuan kuda dan di situ dia mengamati. Wah, ternyata orang-orang itu bertaruh. Orang-orang taruhan saudara-saudara, kuda mana yang menang. Dan waktu dia lihat pacuan yang pertama saudara-saudara, kudanya menang. Dan dia baru sadar, loh ternyata kuda yang menang itu tadinya didoain sama seorang pastor. Kudanya menang. Terus dia liatin lagi, gimana nih, kok keren banget. Ternyata pacuan kedua dia lihat lagi pastornya jalan saudara-saudara. Di kuda nomor yang kelima pastornya doain. Terus kemudian dia lihat nih, wah ini menang atau enggak nih. Ternyata kuda nomor 5 menang. Saudara-saudara, orang ini kemudian hatinya tergetar. Dia bilang, wah ini kayaknya bisa menyelamatkan uang saya kalau nanti akhir zaman datang. Akhirnya di pacuan ketiga sang pastor jalan ke kuda nomor 4 saudara-saudara. Waktu dia jalan ke kuda nomor 4, pastornya doain di sana. Dan ketika pastornya doain, dia buru-buru cepat-cepat pergi ke loket. Dia bilang pasang nomor 4. Semua uang dia taruh di sana. Dan ketika dia taruh uangnya, saudara-saudara, kuda-kuda itu kemudian berlari. Dar! Lari. Dia berharap, wah kuda nomor 4 maju, kuda nomor 4 maju. Ternyata saudara-saudara sampai ke 4/5 dari pertandingan. Kuda nomor 4 geletak saudara. Jebret! Jatuh. Lu kudanya mati. Saudara-saudara kemudian dia marah-marah. Dia datangin pastornya lalu dia bilang, pastor kuda nomor 4 mati. Gitu kan. Lalu dia bilang, kenapa mati? Kuda nomor 1 dan nomor 2. Maksudnya pacuan nomor 1 dan nomor 2. Pastor doain menang. Kenapa yang ketiga mati? Begitu. Lalu pastornya bilang begini. Kamu pasti orang Protestan ya katanya. Iya, kenapa pastor? Soalnya kamu gak bisa bedain. Tadi itu saya doain kudanya karena kudanya memang sudah mau mati. Makanya saya doain supaya cepat mati. Gitu saudara-saudara.
Saudara-saudara, tentu saja cerita ini adalah cerita jokes ya, bukan beneran. Ini cuman bohongan. Tetapi saudara-saudara, cerita ini adalah sebuah cerita yang sebenarnya familiar dan diceritakan di Amerika karena ini untuk menyindir bagaimana orang Protestan itu kadang-kadang tidak bisa bedakan doa itu doa apa. Saudara-saudara, ketika saya menyimak cerita ini saya cuma berpikir bahwa tentu saja bukan untuk kemudian mengatakan mana yang benar antara Katolik atau Protestan, tidak ada hubungannya itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang hari ini yang menyebut dirinya sebagai Protestan atau orang Kristen katakanlah. Kita itu seringkali ketika diperhadapkan dengan situasi berdoa, memuji Tuhan dan sebagainya, ya kita memuji Tuhan, kita berdoa. Tetapi pada kenyataannya berapa banyak di antara kita benar-benar memaknai apa yang sedang kita doakan itu. Saudara-saudara, jujur saya menaruh sebuah gift di sana. Menggambarkan begitu banyak orang yang hari ini saudara-saudara hadir di gereja. Ikutan doa, bahkan ikutan memuji Tuhan. Tetapi jujur-jujur kata bisa jadi mungkin saudara-saudara kita merasa enggak merasa enggak ada di dalam pujian itu. Maksud saya begini, ketika saya terima pertama kali judul khotbah praise, ya, praise His holy name. Saudara-saudara, waktu surat itu saya baca, saya kemudian berkata sama diri saya begini, saya mau khotbahin apa ya? Saudara tahu nggak kenapa saya bertanya begitu? Karena kalau kita kembali kepada judul yang di awal, praise His holy name. Saya mau tanya, saudara setuju tidak bahwa kita harus memuji Tuhan? Setuju tidak? Setuju. Adakah di antara saudara yang bisa angkat tangan mengatakan, loh saya tidak setuju, ada nggak? Pasti nggak ada. Saudara semua setuju bahwa kita harus memuji nama Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, sekarang saya tanya, kalau saudara setuju, kalau gitu saya tidak usah khotbah. Karena saudara sudah setuju, betul kan? Saudara sudah setuju dengan saya. Dan kita semua setuju bahwa kita harus memuji Tuhan, amin. Karena kita dibesarkan dengan kultur bahwa kita datang memang memuji Tuhan dan memuji Tuhan itu baik. Tapi boleh enggak saya mengajak kita untuk kemudian kembali kepada bertanya sama diri kita yang paling dalam. Apakah kita sungguh-sungguh menikmati ketika kita memuji Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menikmati ketika kita menyanyikan pujian kita? Kita menikmatinya. Bisa jadi saudara-saudara seperti Mr. Bean di depan, kita pun merasakan kebosanan yang sama. Mungkin sebagian dari kita harus jujur berkata bahwa lebih enak dan lebih nyaman bagi kita jalan-jalan saudara-saudara ke mall daripada pergi ke gereja. Bahkan saya yakin beberapa anak muda kalian ada di tempat ini, kalau orang tua kalian gak pergi ke gereja, kalian pun tidak akan pergi ke gereja, bukan? Kenapa? Karena saya pernah merasakan sebagai seorang remaja, seorang pemuda, betapa tidak menyenangkannya pergi ke gereja. Meskipun dalam hati saya yang paling dalam saya mengatakan, ya memuji Tuhan itu bagus, rohani itu baik, tetapi jujur kita nggak into that kind of concept. Why? Karena mungkin kita harus mengakui bahwa seringkali itu cuma rutinitas. Kita cuma melihatnya sebagai sebuah rutinitas tanpa kita memahami, memaknainya dan menghidupinya. Izinkan saya memulai yang namanya perenungan firman Tuhan ini dengan perkataan seorang yang tidak takut akan Tuhan, bukan anak Tuhan, namanya Socrates. Socrates mengatakan bahwa hidup yang tidak dimaknai atau hidup yang tidak benar-benar dipikirkan adalah sebuah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Kenapa? Karena kita hanyalah sekadar menjadi orang-orang yang hidup tanpa memikirkan dan memaknainya. Kalau kata Gen Z zaman now, mindful. Nah itu saudara-saudara tahu ya. Mindful living. Kalau kita hidup nggak mindful, kalau kita hidup tidak benar-benar memaknai, maka kita tuh hanya sekadar robot-robot yang hanya menjalani rutinitas demi rutinitas. Dan mungkin saudara-saudara, ibadah kita pun bisa akhirnya menjadi rutinitas. Memuji Tuhan hanya sekadar di mulut, tidak sungguh-sungguh dimaknai karena kita hanya menghidupinya dan menjalaninya. Itulah sebabnya hari ini saudara-saudara saya mengajak saudara, mari kita sama-sama izinkan Tuhan bicara sama kita melalui setiap apa yang menjadi firman Tuhan ini supaya kita diubahkan dan kita akhirnya menghidupi kehidupan rohani yang benar-benar saudara-saudara bisa kita nikmati. Amin. Amin saudara-saudara.
Mari bilang sama kiri kanan, bilang, yuk kita dengerin firman Tuhan. Ayo bilang. Yuk kita dengerin firman Tuhan ya. Saudara-saudara, Mazmur 103 adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud. Saudara ngomong tentang Daud, saya yakin saudara semua tahu Raja Daud adalah seorang raja yang sangat dikenal. Mungkin paling banyak dikhotbahkan saudara-saudara. Dan Raja Daud ini memulai sajaknya dengan mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai batinku. Pujilah Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan, Daud mengatakan pujilah Tuhan bukan cuma di mulut saja. Tapi pujilah Tuhan, dia katakan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, artinya apa? Dari dalam hatiku, pujilah Tuhan. Bukan karena pemimpin pujian meminta kita menyanyikannya. Bukan karena tertulis teks di depan saudara-saudara lalu kita nyanyi, oh iya. Tapi kemudian pikiran kita jalan-jalan ke bakmi goreng saudara-saudara. Pikiran kita jalan-jalan ke apa sih namanya mall, gak tahu saya ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, artinya apa? Seluruh pikiran batinku dan hatiku, pujilah Tuhan. Nah menariknya Daud mengatakan pujilah Tuhan, ada alasannya. Kenapa? Alasannya itu saudara-saudara ketika Daud mengatakan jangan lupakan apa? Kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, artinya apa? Memuji Tuhan itu bukan karena kita datang ke gereja dan memuji Tuhan. Suatu kali ada seorang anak remaja datang sama saya lalu mengatakan, Tuhan tuh kalau dipikir-pikir narsis ya. Tahu narsis? Tuhan itu adalah narsis kata dia. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita untuk memuji Dia. Kenapa begitu? Anak remaja ini saudara-saudara dikasih tahu sama orang tuanya, ayo ke gereja. Kenapa? Karena ke gereja kita memuji Tuhan. Anak ini gak merasa, kenapa gue mesti ke gereja memuji Tuhan? Orang tuanya bilang, iya karena kita itu adalah manusia dan kita mesti datang memuji Tuhan. Saudara-saudara, anak ini gak merasakan alasan untuk memuji Tuhan. Saya bilang kepada anak itu, let me tell you ya, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita untuk memuji Dia, saya bisa bilang bahwa Dia adalah Tuhan yang tantrum, baper dan insecure. Kenapa? Karena Dia butuh banget untuk dipuji manusia. Saya katakan, Tuhan itu tidak butuh dipuji sama kamu dan saya. Setuju? Halo? Saudara, Tuhan itu tidak butuh untuk dipuji sama kita. Kenapa? Karena Dia bukan Tuhan yang insecure. Bahkan saya percaya alam semesta memuji Tuhan. Ketika burung berkicauan saudara-saudara, ketika ikan-ikan berenang di laut, saya percaya semuanya itu memuji Tuhan. Dia tidak butuh kita manusia untuk memuji Dia. Karena kemuliaannya tidak akan pernah berkurang sedikit pun karena kita tidak puji Dia. Dia tidak butuh kita. Lalu kenapa kita mesti memuji Tuhan? Saya bukan mau nyalahin orang tua dari remaja tadi, bukan. Karena saya percaya orang tua tersebut ingin ngomong sesuatu yang pada batas apa yang dia bisa sampaikan. Mungkin menyampaikannya keliru saudara. Tapi saya ingin katakan bahwa Tuhan itu tidak butuh dipuji. Lalu kenapa kita memuji Dia? Kita memuji Dia karena itu adalah bagian dari ucapan syukur. Jadi sebenarnya kenapa kita tuh tidak into di dalam memuji Tuhan? Kenapa ketika semua memuji Tuhan kita kayak bengong aja? Saudara-saudara, bisa jadi karena kita tidak cukup memaknai kebaikannya. Mungkin dengan rendah hati saudara-saudara, saya minta maaf di awal, disclaimer dulu saudara-saudara. Kalau ada di antara kita sudah mulai tersinggung, maka saya bilang puji Tuhan, itu artinya saudara menyimak. Dan Tuhan sedang bicara sama hati saudara, amin. Kalau saudara mulai tersinggung, ini kayaknya penginjil ini depan ini mulai nyinggung saya nih. Saya tidak kenal saudara loh ya. Saya tidak ada urusan. Bagian saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan apa yang saya dapatkan dari Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara tersinggung, katakan puji Tuhan. Karena Tuhan masih sayang sama saudara. Amin. Coba lihat muka kiri kanan tersinggung atau enggak mukanya. Ya. Artinya apa? Puji Tuhan, saudara tidak bebal. Saudara mau disinggung, saudara-saudara. Saya percaya firman Tuhan adalah sesuatu yang bukan disampaikan untuk nyenengin kita doang. Firman Tuhan bukan disampaikan untuk nyenengin hati kita. Tapi firman Tuhan berfungsi untuk mendidik. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin mendidik kita. Dan satu hal pertama yang hari ini kita bahas adalah
kita nggak bisa memuji Tuhan. Dan biasanya kalau kita tidak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati, mungkin bisa jadi karena kita tidak cukup memikirkan tentang bagaimana Tuhan itu baik sama kita. Bisa jadi saudara kita adalah manusia-manusia yang tidak sungguh-sungguh memikirkan tentang semua kebaikan, kesetiaan Tuhan, kebaikan yang Dia boleh nyatakan kepada kita. Saudara-saudara menjadi manusia, normalnya adalah meresponi kebaikan dengan ucapan syukur. Setuju? Setuju? Berapa banyak orang tua yang tersinggung luar biasa ketika anaknya tidak sopan. Ayo, Ai Asuk ngaku. Ya, baper ya, gara-gara apa? Anaknya nggak sopan. Kenapa? Karena kita merasa sebagai orang tua normalnya adalah anak kita setelah kita sayang, kita kasihi, dia merespon kita dengan apa? Hormat. Merespon kita dengan syukur, betul? Percis perasaannya ketika saudara, ketika keluar dari Alfamart atau Indomart, tiba-tiba ada suara prit. Oh, di sini nggak ada Alfamart Indomart ya, jadi saudara nggak tahu ya. Prit, setelah prit, saudara kasih duit, orangnya ngeloyor pergi. Saudara merasakan sebelnya itu? Semua jemaat PIK baik-baik ya. Mungkin saya doang yang merasa, aduh saya jadi merasa tidak suci dan kudus. Saya paling sebel saudara-saudara kalau misalnya saya setelah parkir, setelah keluar, parkirnya kagak ada orang. Pas mau keluar tiba-tiba prit gitu kan. Terus setelah kita keluar kasih duit, terus nyolot lagi. Kurang gitu kan. Kalau enggak kurang dia ambil langsung dia cabut, dia lari pergi. Saya berasa dipalak loh itu saudara-saudara. Tapi saya akan sangat bersyukur banget ketika waktu saya kasih dia bilang oh ya makasih, terus diaturin dengan baik. Kita rasanya seneng, betul enggak? Saudara enggak pernah parkir ya? Saudara semua pakai supir kali ya, saudara enggak berasa ya. Maaf kalau saya kurang cocok ya saudara. Tapi ketika saya bayar, orangnya bilang thank you, saya akan bilang thank you juga. Kenapa? Karena itu manusia normal. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, manusia normal itu tahu bersyukur. Ulang, manusia normal itu tahu bersyukur. Kalau kita nggak tahu bersyukur, bagi saya itu manusia nggak normal. Pertanyaan saya adalah, seberapa kita bisa bersyukur dengan kasih dan kebaikan Tuhan? Saya tidak usah ngomong tentang kayak perintah-perintah Tuhan nggak butuh. Tetapi kita butuh menjadi manusia normal. Setuju saudara? Kita butuh menjadi manusia seutuhnya. Yang tahu berterima kasih dan bersyukur karena kebaikan yang kita terima. Berapa waktu yang lalu saudara-saudara ada sebuah video yang viral tentang sebuah binatang. Ini binatang ini nih saudara-saudara. Tahu nggak ini binatang apa? Ada yang piara? Saya dengar-dengar katanya orang PIK itu nyentrik-nyentrik suka piara yang enggak katanya. Binatang-binatang langka dipiara tuh, ya. Nah ini namanya adalah sloth, ya. Saudara ada satu video yang viral beberapa waktu lalu karena binatang ini ditolong ketika dia nyebrang jalan. Jadi buat saudara yang tidak terlalu tahu ini binatang apa karena belum makan ini binatang, jangan dimakan ya saudara ya. Jadi ini binatang geraknya tuh lambat. Geraknya tuh lambat, iya slow motion saudara ya. Iya gitu. Nah video ini viral karena ketika binatang ini nyebrang jalan ditolong sama seorang laki-laki saudara-saudara. Begini videonya. Sweet nggak saudara? Thank you ya. Gumawo kansahamnida gitu kan. Terima kasih. Video ini menjadi viral kenapa? Karena orang-orang kemudian surprise ada seekor binatang yang ditolong dan binatang itu bisa mengulurkan tangan seakan-akan bilang thank you.
Terima kasih sudah tolong saya nyebrang jalan, saudara-saudara. Saudara, saya percaya bukankah kita melebihi binatang ini? Kita melebihi ini kungkang ini, saudara-saudara. Kita melebihi binatang-binatang yang bahkan saya tidak tahu apakah beneran itu binatang, saya thank you atau tidak. Tetapi kita semua manusia melebihi binatang ini. Kita seharusnya mampu untuk merekognisi bahwa ada begitu banyak kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang kita boleh rasakan saudara-saudara sampai hari ini. Tetapi herannya adalah seringkali kita menjadi Kristen kelamaan, kita akhirnya lupa karena kita sudah terlalu familiar dengan memuji Tuhan. Kita sudah terlalu familiar dengan datang menyembah Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita harus mengakui bahwa kita tidak cukup mindful. Kita tidak cukup untuk memaknai dan memikirkan bagaimana kita itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut dengan hati kita yang paling dalam memuji Dia. Daud kemudian menariknya lebih dalam lagi ketika dia mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, karena kebaikan Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Bahkan Daud kemudian di situ saudara, kalau saudara lihat sajaknya, dia mengatakan Tuhan itu tidak menuntut, Tuhan itu tidak mendendam, dan Dia tidak membalas kepada kita setimpal dengan dosa kita, setimpal dengan kesalahan kita. Saudara, Daud itu menulis ini karena Daud itu pernah mengalami satu kejadian di mana dia jatuh dalam dosa. Kita tahu sama-sama Daud jatuh dalam dosa ketika dia berselingkuh atau berzina dengan Batsyeba. Dan bukan hanya berzina dengan Batsyeba, Daud itu melakukan pembunuhan berencana dengan membunuh Uria, suami dari Batsyeba. Daud dengan keadaannya sadar betul bahwa dia itu pernah mengalami titik yang paling hancur. Dia seharusnya berdosa dan seharusnya dibuang sama Tuhan. Saudara, pada waktu itu kalau saudara memahami lingkup orang-orang pada waktu itu dengan dewa-dewa dan ilah-ilah. Dewa-dewa atau ilah pada waktu itu adalah dewa-dewa yang baper. Bapernya luar biasa. Sehingga orang-orang yang menyembah dewa-dewa tersebut harus menjaga perasaan Tuhannya atau dewa-dewanya itu. Makanya saudara menemukan ada begitu banyak orang-orang yang kemudian mereka begitu takut kalau dewanya itu ada kesalahan. Hujan tidak turun, panen gagal saudara-saudara. Itu kepercayaan orang-orang pada waktu itu. Jadi mereka tidak boleh. Dan mereka harus jaga perasaan dari dewa-dewanya atau ilah-ilah tersebut. Saudara-saudara, di tengah-tengah pemikiran orang-orang yang begitu lihat bahwa dewa itu baperan. Dewa-dewanya itu saudara tahu baper ya saudara-saudara ya. Marah dan sebagainya. Daud mengatakan Tuhan itu beda. Karena Tuhan itu panjang sabar. Dia adalah Tuhan yang slow to anger. Saudara-saudara, Tuhan itu digambarkan salah satu karakternya itu panjang sabar. Dan menariknya kata panjang sabar itu berasal dari satu bahasa Ibrani yaitu erek apayim. Apa itu erek apayim? Erek apayim itu artinya long nose atau hidungnya panjang. Udah ada beberapa yang langsung pegang hidung, saudara-saudara. Loh, apa hubungannya Tuhan hidungnya panjang? Begini, itu cuman istilah. Karena orang pada waktu itu saudara kalau marah, saudara pernah lihat orang kalau marah kupingnya merah? Hidungnya merah, matanya merah, pernah lihat? Enggak pernah lihat. Orang pik baik-baik semua ya. Kayaknya hidupnya begitu baik dan sejahtera saudara ya. Enggak ada yang marah-marah. Pada zaman itu kalau orang marah saudara-saudara, digambarkan marah yang ngamuk itu hidungnya merah. Jadi kalau orang itu disebut marah itu sampai hidungnya merah, jadi asumsinya itu kalau hidungnya pendek, pesek, gampang merah. Tapi kalau hidungnya panjang, mancung, merahnya lambat. Nah gitu saudara-saudara ya. Jadi itu istilah yang dipakai untuk menggambarkan Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang betul-betul kesabarannya itu sangat luar biasa. Sampai-sampai segala kesalahan kita, semua dosa kita, Dia bukan Tuhan yang baperan, yang kalau kita salah diantam langsung saudara-saudara. Saya dulu adalah seorang programmer. Studi S1 saya itu adalah computer science. Dan bidang saya tuh yang sekarang lagi rame tuh AI saudara-saudara. Jadi saya tuh adalah orang yang suka coding dan dulu waktu kuliah coding itu bisa sampai tengah-tengah malam. Udah biasa kalau bikin project itu nggak tidur saudara.
Nah, dalam kerja kelompok biasanya saya dan beberapa teman itu kita bagi-bagi. Jadi coding itu kan untuk bikin satu program, itu tuh harus ada beberapa blok-bloknya, harus ada beberapa part-partnya. Nah, biasanya kalau kerja kelompok masing-masing kerjain bagian-bagiannya. Nah, saya biasanya kedapatan bagian yang ngumpulin. Ngumpulin, di-compile, disambungin semua jadi satu program. Saudara-saudara, berapa banyak dari pengalaman saya itu adalah teman-teman itu biasanya kalau coding, nggak semuanya ada dalam satu bahasa yang sama, cara yang sama. Ada sebagian teman-teman coding itu semrawut, saudara, berantakan. Bahkan saya mesti tanya, ini apa nih maksudnya? Karena apa? Karena coding itu adalah selain teknik, juga seni. Sehingga kalau saya dapatin codingnya berantakan, nah biasanya muka saya udah kayak begini, saudara-saudara. Nah biasa kalau udah muka kayak begini, bete saudara, butuh waktu panjang untuk mempelajari coding orang dan paham, oh cara pikirnya tuh begini. Nah biasanya kalau udah kayak begitu, buang waktu. Jadi saya berapa kali kalau kerja kelompok, udah ketemu codingnya berantakan, biasanya saya adalah Ctrl A, delete. Terus saya bikin coding baru. Jadi daripada pakai codingnya dia yang berantakan gak ada guna itu, saya mending hapusin, saya bikin coding baru. Saya tiap kali memikirkan kasih setia Tuhan tuh begitu. Maksud saya gini, kalau Tuhan itu kayak saya, lalu ketemu codingnya semrawut, kita manusia semrawut, banyak dosanya dan banyak kelemahannya. Saya kira Tuhan itu, kalau saya jadi Tuhan, ketemu nih yang namanya Andre nih, berantakan. Saya akan Ctrl A, delete. Betul nggak? Betul nggak saudara-saudara? Saya pikir kalau Tuhan itu seperti saya, kalau Tuhan itu tidak panjang sabar seperti saya, ribet banget nih manusia, Ctrl A, delete. Betul nggak? Semudah itu dan segampang itu, Tuhan itu sebenarnya mengeksekusi kita. Kalau dipikir-pikir saudara-saudara, berapa banyak sih dari kita yang bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, aku baik. Aku tuh cukup baik loh. Dosaku dikit, tidak seperti dia pendosa. Dosaku tuh tidak terlalu banyak seperti sono. Aku cukup baik. Saya kira tidak ada di antara kita yang akan sanggup berkata begitu sama Tuhan. Kalau dipikir-pikir, Tuhan akan dengan sangat mudah sekali mengeksekusi kita. Delete. Tapi sadarkah saudara bahwa dia tidak membalas kita seturut dengan kesalahan kita? Sadarkah kita bahwa dia tidak membalas kita karena kita berlaku salah atau kita kurang melakukan sesuatu? Dia nggak langsung hancurin kita. Tapi dia terus meneruskan kasih setianya kepada kita. Ada masa di mana kita bebal, nggak bisa diomongin, betul? Keras kepala jadi orang. Ada masa di mana kita itu tidak bisa diomongin. Ada masa di mana kita tuh orangnya sotoynya minta ampun. Belagunya gila-gilaan. Tetapi dalam masa-masa tersebut Tuhan tuh sabar sama kita. Keterlaluannya kita dia tidak hitung-hitung. Tetapi dia tetap memberikan kebaikan, memberikan kasih setia Tuhan. Kalau kita mampu untuk memahami kebaikan Tuhan, maka kita akan berubah saudara ketika kita memuji dia. Kalau kita mampu untuk memikirkan segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan, maka saya percaya saudara kita akan mampu untuk menghargai. Ketika memuji Tuhan, bukan karena dia butuh dipuji, tapi memuji Tuhan itu membuat kita kembali mengingat kasih setia Tuhan terlampau besar. Memuji Tuhan itu sebenarnya membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Membuat dan mengingatkan kita bahwa kita ini butuh dia. Makanya saya selalu bilang memuji Tuhan itu bukan Tuhan yang butuh. Tapi memuji Tuhan itu mengubah hati saudara dan saya. Jadi ketika memuji Tuhan kita diingatkan siapa kita. Ketika memuji Tuhan kita diingatkan siapa dia. Jadi sebenarnya memuji Tuhan itu bukan kebutuhannya Tuhan. Memuji Tuhan itu kebutuhan Anda dan saya. Memuji Tuhan bukan supaya Tuhan senang. Tuhan senang karena hati kita berubah. Bukan Tuhan senang karena kita memuji dia.
Tuhan bukan Tuhan yang bodoh, yang gampang dimanipulasi. Pakai kata-kata manis, dijilat sama manusia. Sorry to say. Dia Tuhan, kitanya yang bodoh. Jadi kenapa kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan supaya sadar kita ini siapa. Kita memuji Tuhan karena kita sadar betul dari hati kita yang paling dalam. Ini ucapan syukurku Tuhan kepadamu karena aku tahu aku itu siapa. Makanya Daud kemudian menuliskan sajaknya. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya. Ini lagu karena nggak ada di KPPK, karena saudara nggak tahu ya. Kasih setiamu sejauh. Haleluya. Timur dari barat, kau jauhkan pelanggaranku. Betul? Daud menuliskan dari dalam hatinya yang paling dalam. Dia sadar betul dia seharusnya dipecat ketika dia jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba. Dia dipecat ketika dia dengan sengaja mengatur supaya Uria mati terbunuh. Dia jahat sejahat-jahatnya. Dia sadar betul dia seharusnya dibuang di hadapan Tuhan. Tapi dengan menuliskan lagu ini dia menggambarkan Tuhan. Aku tuh bahkan kalau bilang dosaku terlalu gede, malu aku gak bisa hadapin. Betapa hancurnya aku di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan masih mau mengampuni dia. Tuhan masih mau memulihkan keadaannya. Makanya dia mengatakan sejauh langit dari bumi, timur dan barat engkau buang dosaku. Bukan karena Daud itu mau aji mumpung, tidak. Tapi karena dia sadar betul Tuhan itu pemurah, baik dan setia. Kalau kita menempatkan diri jadi Tuhan dengan diri kita, saya mau tanya, berapa banyak sih kita yang kemudian masih boleh bilang, iya baik ya kamu. Saya selalu berpikir kalau saya jadi Tuhan, buat diri Andre tunggal, buang, bikin baru. Kenapa? Banyak lemahnya. Saudara, setiap kali kalau saya membaca kisah bagaimana Tuhan Yesus mengampuni orang yang berdosa. Seorang perempuan yang kedapatan berzina. Pemuka-pemuka agama pada waktu itu berkumpul untuk siap lempar ini perempuan dengan batu. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, kamu di antara kamu yang merasa tidak berdosa, kamu boleh lempar. Artinya Tuhan Yesus mengeluarkan sebuah statement yang sangat strong. Siapapun kamu, mau kamu pemuka agama atau tidak, bahkan kamu adalah seorang yang terpandang di gereja bahkan mungkin, tidak ada di antara kamu yang tidak berdosa. Hati nurani kita bersaksi dengan clear, kita lemah, berdosa, tidak layak. Lalu Tuhan mengatakan kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisakah saudara melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa? Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Makanya ketika saya menerima surat ini saudara-saudara, praise His holy name. Saya cuma pikir tujuannya banyak benar. Saya cuma ambil satu. Apa? Saya cuma mau ngomong tentang kasih setia Tuhan. Saya nggak mau ngomong panjang lebar tinggi dalam yang lain-lain. Enggak. Saya cuma mau ngomong tentang kasih setia Tuhan. Karena saya percaya kasih setia Tuhanlah yang menghancurkan kekerasan hati manusia. Kasih setia Tuhanlah yang menyadarkan kita bahwa kita ini harusnya meresponi Tuhan dengan ucapan syukur. Kasih setia dalam bahasa Ibrani disebut hesed, saudara-saudara. Dan hesed ini adalah hesed yang dinyatakan, bahkan kalau saudara baca ada satu kisah yang saya suka dalam Alkitab, yaitu kisah Ruth dan Naomi. Saya pernah baca. Ruth itu bilang sama Naomi, Naomi, Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Saudara tahu nggak Naomi itu adalah janda, tidak punya apa-apa. Oke? Naomi itu sudah tua. Ruth itu menantunya orang Moab. Tapi Ruth bilang sama Naomi, aku mau jaga kamu. Kalau Naomi itu punya ruko,
Di kampung halamannya yang bisa dijual 6 miliar, Ruth ikut. Dan saudara bisa bilang, pantesan Ruth ikut. Kenapa? Karena ada rukonya yang bisa dijual. Betul? Karena ada harta yang bisa dibagi. Tapi Naomi tidak punya apa-apa. Dan Naomi itu adalah seorang janda yang sebatang kara. Tapi Ruth yang masih muda berjanji setia kepada Naomi. Aku mau ikut kamu untuk jaga kamu. Menantu idaman, amin. Ai punya menantu kayak begitu, idaman ya. Coba lihat wanita-wanita muda di sini, mereka semua menantu idaman, amin. Gak ada amin ya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kasih setia. Dan lucunya Alkitab mengatakan kepada kita bahwa yang bisa menghidupi kasih setia justru bukan orang Israel, tapi orang Moab. Kasih setia Tuhan kepada kita adalah kasih setia yang Tuhan tunjukkan begitu luar biasa. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-13 seperti Bapa sayang pada anak-anaknya. Demikian Tuhan itu sayang kepada kita. Dan dia menggambarkan dirinya sebagai Bapa yang sayang sama anaknya. Sebagaimana yang Yesus katakan di Lukas pasal 15. Ada seorang anak yang hilang. Kalau saudara ingat cerita itu. Anak bungsu yang bilang sama bapaknya, "Pak, kasih aku hartaku." Kenapa? Aku mau pergi foya-foya, mau happy-happy, mau party di pik ya. Hari ini lagi ramai itu ya tempat-tempat dugem ya. Banyak banget di pik ya. Saya lewat-lewat saya lihat, dugem. Ya sudah. Saya membayangkan anak bungsu itu ngomong sama papanya, "Pih, kasih aku hartaku karena aku mau party di sana." Sebenarnya kalau saudara baca kisah ini, orang sering menggambarkan, anak bungsu ini adalah pendosa. Penjual narkoba, kalau hari ini saudara ya, pezina, kumpul kebo, boleh. Tapi menurut saya anak bungsu ini terlepas dari dosa-dosa yang parah dia lakukan. Anak bungsu ini adalah seperti manusia yang pada prinsipnya hatinya tidak pengen tinggal sama bapaknya. Simple. Anak bungsu ini adalah gambaran manusia yang jatuh dalam dosa, di mana dosa itu saudara bukan yang mengerikan adalah bunuh orang, tipu orang, berzina. Oh ya itu salah, itu buruk. Don't try this at home gitu ya. Tetapi sebenarnya jauh lebih daripada itu. Dosa dari si anak ini adalah hatinya nggak kepengen tinggal sama bapaknya. Itu dosanya. Sadarkah saudara ada satu dosa yang lebih celaka? Yang selama ini menggerogoti banyak orang. Termasuk orang Kristen. Dosa itu bukan dosa yang kelihatan. Mabok-mabokan, pakai narkoba, bukan. Tapi dosa itu adalah dosa yang hidup dalam hati kita. Gak kelihatan karena setiap minggu kita tetap ke gereja. Gak kelihatan karena kita bisa jadi pelayanan. Gak kelihatan karena kita bisa jadi aktivis gereja. Gak kelihatannya apa? Karena bisa jadi kita datang ke gereja, tapi hati kita tidak sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Kita datang ke gereja sebatas aktivitas hari Minggu, rutinitas datang ke gereja. Ini yang saya ingin katakan saudara-saudara, bahwa itulah dosa. Karena dosa itu tidak pandang bulu. Dia bukan hanya berlaku pada orang yang kelihatan pendosa, tapi dia juga berlaku kepada orang-orang yang kelihatan religius. Bukankah itu yang terjadi pada pemuka agama pada zaman Yesus? Mereka kelihatan taat, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu yang Tuhan mau kasih tahu. Anak bungsu itu saudara-saudara pergi jauh dari rumah. Kenapa? Karena kelihatan dia tidak mau dekat dengan Bapa. Tapi ada anak sulung yang tetap tinggal di rumah. Yang bilang sama bapaknya, "Kenapa kau terima pendosa itu?" Saudara-saudara, itu gambaran kita. Gambaran kita ketika apa? Ketika kita hadir di gereja. Kita memuji Tuhan. Tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Dia. Itu yang kenapa Alkitab katakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Tapi hatinya menjauh daripadaku. Bolehkah saya minta izin kepada saudara? Untuk ambil waktu sebentar di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang jujur ketika
beribadah, datang kepada Tuhan. Kita menyadari sungguh-sungguh bahwa hati kita tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Dia. Berapa banyak dari antara kita yang menyadari Tuhan, aku datang ke gereja sudah sekian lama, hampir 1 tahun di 2024 ini. Tapi sesungguhnya seringkali aku datang cuman untuk ngabsen. Karena aku orang Kristen. Tapi sungguh-sungguh hatiku tidak benar-benar mengalami transformasi. Mengalami Tuhan, mengalami firman-Nya. Dan hatiku sungguh-sungguh memuji Tuhan dari dalam hatiku. Kalau engkau menyadari hal itu, dengarkan berita anugerah ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkan berita anugerah ini. Dia seperti Bapa yang menanti engkau pulang. Dia seperti Bapa yang menanti di depan pintu untuk anak-anaknya yang pergi jauh. Itu pulang ke rumah. Dengarkan berita anugerah ini. Kasih Tuhan menanti engkau pulang. Maukah kau pulang hari ini? Maukah hatimu pulang? Simple. Pulang dengan memberikan ucapan syukur kepada Dia. Memuji Dia bukan karena Dia butuh dipuji. Tapi memuji Dia karena itu berasal dari kesadaran kita yang paling dalam. Ini pertobatanku Tuhan. Ini ucapan syukurku Tuhan. Terima kasih karena Engkau setia kepadaku. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.